Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasakan bahwa tidak ada orang yang ingin dekat dengan saudara oleh karena sesuatu kelemahan yang ada pada saudara? Kebanyakan orang ingin lari, menghindar dari saudara. Saudara diperlakukan seperti seorang yang punya penyakit kusta, jika itu yang saudara alami. Sebab di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat 46 dikatakan bahwa orang kusta itu ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Dia tidak boleh membaur dengan yang lain sebab penyakitnya menular, sebab dia akan menyusahkan orang lain, dia akan mengganggu orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan saat ini sering sekali seperti itu. Tiba-tiba saja saudara merasa dijauhin oleh orang lain. Sahabat yang selama ini dekat dengan saudara tiba-tiba saja menjauh karena dia tahu saudara sedang membutuhkan pertolongan. Tiba-tiba saja seorang yang selama ini sangat ramah dengan saudara, tapi seketika itu juga dia judes dan berbicara mungkin seperlunya saja dan tidak memberi kesempatan kepada saudara untuk membuka pembicaraan yang lebih mendalam karena dia takut saudara akan menyampaikan keluh kesah dan meminta pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasus seperti ini pernah terjadi, dicatat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, di sana ada seorang penyakit kusta dan dia berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Mengapa dia berkata jika Tuan mau? Yang pertama, saudaraku, karena dia sudah pengalaman bertemu dengan banyak orang yang tidak mau. Pengalaman itu mengajarkan dia bahwa lebih banyak orang yang tidak mau menolong kita dalam kesulitan daripada orang yang mau mengulurkan tangan untuk kita. Dan itu sering sekali membuat kita akhirnya memiliki pengalaman yang buruk. Apakah saudara juga memiliki pengalaman yang sama? Sehingga kadang-kadang malas rasanya cerita sama orang lain karena nanti lama-lama juga tidak akan digubris, bahkan mungkin diejek, bahkan mungkin dijadikan gosip, disampaikan lagi kepada orang lain. Padahal saudara sebetulnya ingin sekali mendapatkan pertolongan. Alasan yang kedua, mengapa orang ini berkata jika engkau mau? Dia tidak yakin, dia tidak kenal siapa yang dia temui. Seandainya dia tahu, dia kenal baik siapa itu Yesus, dia tidak akan berkata jika engkau mau. Maka semestinya dia pasti akan berkata, Tuhan tolong saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita enggan datang kepada Tuhan karena kita tidak mengenal Dia. Lalu kita membuat perjumpaan dengan Tuhan bukan lagi menjadi sebuah prioritas. Seruan minta tolong kepada Tuhan bukan lagi yang terutama sebagai cara untuk mendapatkan solusi karena kita tidak mengenal Dia. Kalimat jika engkau mau terlontar karena pengalaman terlalu sering ditolak oleh orang lain, ditolak oleh manusia. Kalimat jika engkau mau keluar karena kita tidak mengenal siapa Yesus. Dan kalau hari ini saudaraku, apa yang saudara alami? Saya mau katakan kepada saudara, manusia boleh menolak saudara. Bukankah Alkitab berkata, ibu tidak akan meninggalkan anaknya, tapi sekalipun ibumu di dunia ini meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudara tidak boleh menjadikan pengalaman saudara berurusan dengan manusia menjadi sebuah rumus berurusan dengan Tuhan. Manusia memang tidak bisa menyelami, tapi Tuhan, Dia berkata, aku datang untuk orang berdosa dan orang sakit. Apa kelemahan saudara? Datang kepadanya. Dia tidak akan menolak saudara. Apa kelemahan saudara? Sampaikan kepadanya. Dia mau menolong saudara. Kenalilah saudaraku, Dia bukan cuma sekedar mau, tapi Dia mampu. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, punya kuasa untuk melepaskan saudara dari segala kesulitan yang saudara sedang hadapi. Kalau saudara hari ini ragu, jangan ragu saudaraku.
datang kepada Tuhan. Jangan lagi berkata jika engkau mau, tapi katakan kepadanya, Tuhan, ini aku yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Dan aku yakin dan percaya engkau mau dan mampu menolong aku. Maka saat itu tangannya terulur bagi saudara. Dan apa juga pesannya kepada kita? Pesannya kepada kita, janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang yang sudah ditemui oleh orang yang sakit kusta ini, yang menolak untuk menolong orang lain. Marilah saudaraku, ketika kita menemukan ada orang yang dalam kelemahan, berarti di sana Tuhan sedang membentangkan kepada kita kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah Galatia 6 ayat yang kedua berkata, hendaklah engkau bertolong-tolongan dalam menanggung bebanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sudah ditolong oleh Tuhan, dan sekarang pula kita waktunya menolong orang lain. Sebagaimana Yesus selalu mau menolong kita, demikian pula hendaknya kita selalu mau menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.